tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, anak-anak kita akan diajarkan oleh firman Tuhan juga ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Karena begitu banyak janji Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Dan rugi kalau kita tidak mengalami janji Tuhan itu, amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini masih di dalam bulan ini ya, bagaimana kita ini hidup memiliki karakter Kristus. Dan hari ini tentang menjadi orang yang jujur ya. Jujur ini kelihatannya mudah tapi susah ya, karena tolak ukurnya jujur itu siapa yang tahu? Kita dengan Tuhan. Hati kita dengan Tuhan. Orang boleh melihat kita semua baik, kita jujur, tetapi yang tahu sebenarnya adalah kita dan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat bersama Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan kalau kita ini menjadi orang yang jujur ya? Amsal 11 ayat yang ke-11, baca sama-sama 1, 2, 3. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Katakan amin. Ya, kita perlu berdoa juga buat bangsa ini saudara, supaya kepemerintahan di bangsa ini berdiri orang-orang jujur. Kenapa? Karena berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi kota waktu kita ini menjadi orang yang jujur ya. Jadi dikatakan tuh berkat orang jujur. Berarti sebagai orang jujur itu ada berkatnya loh. Katakan amin. Ya, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, tetapi ya kelakuan orang fasik, mulut orang fasik itu meruntuhkannya. Makanya saya tidak pernah berhenti berdoa, Tuhan berkati bangsa Indonesia, murnikan bangsa ini, lembaga-lembaga negara, mulai dari Bapak Presiden, bahkan TNI, Polri, biar semua dimurnikan saudara. Kenapa? Karena kalau ada orang jujur di dalam kepemerintahan di bangsa kita, maka akan berkembang bangsa ini, akan berkembang kota ya. Tetapi kalau yang ada di atas itu semua orang fasik, maka jangankan berkembang, yang ada runtuh, kata firman Tuhan. Demikian di dalam rumah tangga kita. Suami-suami, kalau engkau menjadi suami yang jujur, maka rumah tanggamu itu berkembang. Katakan. Istri-istri, kalau engkau menjadi istri yang jujur, maka rumah tanggamu juga berkembang. Ya, kalau dalam hal uang jujur apa enggak? Ini dulu kita mulai dari yang terkecil dan yang paling utama nih dalam keluarga. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah saling jujur nggak hal keuangan? Tatap mata saya. Ya, kalau kita nggak bisa jujur dalam hal ini, percuma, nggak bisa kita bicara yang lain dulu. Dimulai dari yang terkecil ini dulu, masalah keuangan. Ya, tapi semua jemaat di sini sudah tahu, saya sudah mengajarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami-suami, suami istri itu saling tahu PIN ATM. Nggak ada yang amin. Supaya nanti kalau salah satu mati nggak repot. Ya, saya sudah bilang kan dulu, ada suami mati mendadak, istrinya nggak ngerti nomor PIN ATM suaminya. Jadi bingung mau beli peti, nggak bisa, pinjam uang sama orang. Tunggu dulu, panggil petugas, notaris, urus dulu, baru kasih tahu PIN, baru bisa dibuka ATM-nya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita nggak bisa bicara kejujuran yang lebih lebar. Kalau dalam hal keuangan saja, kita nggak bisa jujur. Ibu-ibu tolong jangan jadi istri yang pintar cari uang. Uang suami disimpan di mana, dicari sampai kata suami, saya tuh susah bu nikah sama istri saya, pintar cari uang. Saya selipin di kaos kaki, dia ketemu itu uang. Di rak juga dia ketemu, memang istri saya itu pintar cari uang. Tapi di sini tidak, kita mau jujur. Kenapa? Berkat orang jujur memperkembangkan rumah tangga. Kalau kita hidup jujur, usaha kita diberkati Tuhan loh. Ya, asal kita mau jujur. Orang Kristen harus jujur. Dalam hal pajak juga harus. Haleluya. Supaya hidup itu gak deg-degan, jujur itu enak. Tapi kalau simpan-simpan bohong itu gak
enak. Oke, kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Kalau kita ini jujur, apa yang kita dapatkan? Banyak ya, yang jujur itu Yusuf, Ayub, kita lihat semua yang jujur-jujur. Tapi hari ini saya mau ambil tentang salah satu orang raja yang terkenal jujur di Israel. Dari 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-20 dan ayat 21. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan ayat 21. Ya, dikatakan di sana, baca sama-sama 1 2 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21 dikatakan di sana. Ya, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga apa? Segala usahanya berhasil. Siapa mau berhasil? Katakan jujur. Ya, jujur. Alkitab berkata Hizkia seorang raja yang melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan kejujuran. Bahkan setiap kali dia melakukan apapun, dikatakan di sana, dia meminta petunjuk Allah. Dan karena itu Tuhan membuat semua yang dilakukan, segala usahanya itu berhasil. Saudara, kita tahu bersama Hizkia ini padahal memiliki seorang ayah, yaitu raja yang terburuk sepanjang sejarah Israel, papahnya. Ya, jadi belum tentu memang ya papahnya itu baik terus anaknya baik. Belum tentu papanya jahat terus anaknya jahat. Ya, ini tergantung semua, jangan kita, wah itu memang bapaknya gitu mesti anaknya gitu. Enggak harus. Atau memang anaknya gitu mesti bapaknya gitu, enggak. Ini Alkitab berkata, Hizkia itu ayahnya adalah Raja Ahaz. Itu raja terburuk di sepanjang sejarah Raja Israel, saudara. Nah, ketika Hizkia ini menggantikan ayahnya waktu ayahnya mati, dikatakan di sana, ya Hizkia itu memperbaharui semua. Dia tatanan di dalam ibadah Israel, dia memperbaiki untuk ya tatanan dalam kaum Lewi keimaman, dia menghancurkan kuil-kuil penyembahan berhala yang dibangun di zaman ayahnya Raja Ahaz. Dia kemudian ya memulai kembali pemerintahannya dengan sungguh-sungguh pemerintahan yang jujur dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan membuat pemerintahan Hizkia itu berhasil. Ya, kita tahu kalau saudara yang pernah ke Israel, ya ada terowongan yang dibangun di bawah kota Daud, itu Hizkia Tunnel. Itu dibangun oleh Raja Hizkia, saudara. Ya, ketika Yerusalem akan diserbu, dia membuat satu terowongan air yang tembusannya sampai ke Siloam. Kalau mau pergi ke situ nanti ikut saya ke Israel. Ya, kemarin kita sempat ke sana, yang ikut saya kita turun sampai di terowongan yang dibangun oleh Raja Hizkia. Dia membangun terowongan itu, saudara, ya kita jalan tuh hampir 45 menit dengan air selutut, turun berapa kilo di bawah kota Daud. Itu salah satu keberhasilan Raja Hizkia di zaman itu loh, dia membuat terowongan di gunung batu. Di tengah-tengah batu dia bikin terowongan supaya ada air mengalir ya ke Yerusalem. Dan Yerusalem tidak mengalami kekeringan. Kenapa dia membangun sebuah, mungkin kalau sekarang kontraktor sekarang juga belum tentu berhasil loh. Tapi itu pada zaman itu loh, belum ada traktor, belum ada peralatan yang canggih. Tapi Hizkia berhasil membangunnya. Kenapa? Karena pekerjaannya disertai Tuhan. Sehingga dia menjadi berkat buat kota Yerusalem. Bukan hanya bagi keluarganya loh. Hizkia menjadi berkat, dan benar tadi Alkitab berkata, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Lewat apa yang dibangun Hizkia, Yerusalem bisa menikmati air. Zaman itu kenapa terjadi perang? Bahkan sampai hari ini di negara-negara gurun pasir itu terjadi perang. Yang diperebutkan cuma zat cair, air dan minyak. Itu aja, saudara. Air itu sulit di sana, sehingga ya pada zaman itu membuat sebuah terowongan dan Tuhan bikin ada airnya. Itu luar biasa kalau kita lihat. Tapi kenapa kita tahu sekarang dikatakan di sana,
dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, terhadap pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Tuhan. Ya, dan semua yang dilakukannya dengan segenap hati, sehingga apa? Segala usahanya itu berhasil. Orang jujur, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kalau engkau hidup menjadi orang jujur, jangankan rumah tanggamu, hidupmu berdampak bagi banyak orang. Lalu apa yang kita lihat saudara? Dari satu kejujuran Hizkia, sehingga berkat apa yang dia bisa terima saudara. Ya, kita tahu ketika Hizkia itu sakit. Ini adalah satu kisah yang ya sudah sering kita baca. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita baca mulai ayat yang pertama saudara ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ya, ayat yang pertama. Haleluya, kita lihat ya, baca bersama 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya saudara, ya orang jatuh sakit hampir mati itu rasanya gimana? Ya kita sakit aja belum hampir mati loh, sudah ndak enak ya. Baru ndak bisa makan, hidung tersumbat itu ndak enak. Ya asam lambung naik, ya padahal belum tentu hampir mati itu. Baru ya belum apa-apa itu, tapi ndak enak. Nah Hizkia dikatakan suatu hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kalau hampir mati itu benar-benar hampir mati. Lalu Alkitab berkata apa? Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, ya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia seorang raja yang jujur, baik, takut akan Tuhan. Satu saat sakit. Lalu Yesaya datang. Yesaya adalah seorang yang diurapi Tuhan. Ya, jangan pikir pendeta atau orang yang diurapi Tuhan itu datang hanya membawa kabar-kabar yang enak-enak saja. Amin. Jadi jangan tersinggung kalau ketemu pendeta yang ngomong belak-belakan, terus tuh pendeta kok ngomongnya gitu ya. Ya enggak apa-apa, diterima, karena enggak semua pendeta itu datang dengan hal-hal yang manis. Justru kalau manis-manis terus itu bahaya. Ya, lalu di sini dikatakan begini. Yesaya tuh datang, diurapi Tuhan loh. Dia bilang sama Hizkia, ini Hizkia sakit. Dia enggak ngomong gini, mari Hizkia kita berdoa ya. Pasti Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan. Ya, percayalah Hizkia. Tunjukkan imanmu. Makanya saya kalau layani orang sakit selalu saya persiapkan. Bu, kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh. Tapi kalau mati itu untung, amin. Aminnya terpaksa ya. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh. Tapi kalau mati itu keuntungan ya. Lalu Yesaya datang ketemu Hizkia, dia bilang begini, Hizkia sampaikan pesan terakhirmu kepada kaum keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waduh, kalau saudara sakit, terus pendeta datang ngomong begitu, kira-kira gimana? Usir itu pendeta. Jangan undang lagi pendeta sesat. Dan begitu kan? Yang saya khotbah aja keras itu pendeta kok khotbah keras sekali. Nggak dipikiri perasaan jemaat, mikiri perasaan terus pret. Ya nggak tobat-tobat kita. Tapi Yesaya datang. Ngeri nih Yesaya ini. Sampaikan pesan terakhirmu. Enggak ada tede ngale-ngale, enggak ngomong apa-apa, enggak kasih pengharapan, enggak ngomong firman, ngomong pesan terakhirmu sama keluargamu. Karena kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waduh, tapi lihat responnya Hizkia, ayat yang berikutnya. Lalu Hizkia apa? Memalingkan mukanya ke arah dinding, bukan karena kepahitan sama Yesaya, bukan karena kecewa dengan Yesaya, dia membalikkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bersama zaman itu dia ngomong tuh gak sembarangan. Kenapa Yesaya ngomong begitu? Karena Tuhan sudah menyampaikan. Kamu pergi ke Hizkia ngomong bahwa dia akan mati. Persiapkan hidupnya. Suruh sampaikan pesan terakhir. Masih bagus bisa kasih pesan-pesan terakhir. Ada orang mati tidak sempat memberi pesan terakhir. Mati-mati aja, istrinya kaget. Loh kok udah mati, pin ATM belum dikasih tahu.
Kemarin saya ketemu suami istri saudara, ya kita ngobrol-ngobrol begini. Terus saya bilang, Pak, istri sudah tahu PIN ATM? Saya Bu, setiap kali dalam keadaan genting. Dulu saya pernah ya naik pesawat, pernah saya naik kapal, lalu ombaknya tinggi. Saya cepat-cepat WA istri. Ya walaupun belum masuk, saya PIN ATM saya ini, PIN Instagram saya ini, ya dan password Facebook saya ini, semua yang berhubungan dengan PIN dan password saya kasih. Terus Bapak nggak jadi mati, sampai di rumah Bapak ulangi, Bapak ganti itu semua PIN-PINnya. Bertobat ya. Masih bagus kalau dapat kesempatan mengucapkan pesan terakhir. Ada orang tuh nggak sempat ya kasih pesan terakhir loh ya. Ada istri yang suaminya meninggal mendadak, saya tanya, Bu, Bapak nggak ada pesan-pesan? Enggak Bu Debbie, benar-benar nggak ada. Orang tadi kita bareng tidur, tiba-tiba bangun dia udah nggak ada, jatuh mati begitu aja. Jadi penting PIN ATM. Amin. Kenapa saya ulang-ulang PIN ATM? Berarti banyak di sini bapak-bapak yang menyembunyikan PIN ATM-nya dari istrinya. Banyak itu ya, bertobat. Jangan sampai itu menjadi pesan terakhirmu. Ya, mah PIN-ku baru ngomong 1, 2. Enggak sempat saudara ya. Jangan nanti itu mempersulit hidup ya keluargamu. Lalu ya saya ngomong begitu karena dia sudah dapat pesan dari Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya, dia berdoa. Memang Hizkia ini orang yang takut Tuhan. Dia orang yang jujur. Ketika dia dengar sesuatu, dia tidak protes, dia tidak marah. Responnya adalah mencari Tuhan. Orang yang jujur itu pasti dekat dengan Tuhan. Karena tidak mungkin orang itu bisa jujur kalau dia nggak dekat Tuhan. Amin. Kenapa dia bisa jujur? Karena dia takut akan Tuhan. Yusuf dipercaya oleh Potifar karena dia jujur. Dia takut Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Lalu ayat yang ketiga berkata apa saudara? Dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang apa? 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, itu sama dengan jujur. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia ingatkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau umur panjang, kasih alasan dong buat Tuhan itu memperhitungkan apa yang bisa Tuhan perhitungkan dari hidup kita untuk dia bisa kasih kita dispensasi umur panjang. Karena Hizkia hidup jujur, dia itu menjadi berkat bagi Yerusalem, bagi banyak orang, bagi gereja, bagi anak Tuhan pada zaman itu, bagi para imam. Hizkia mengatur semua pembagian ya sumbangan bagi semua rakyat Israel dengan jujur. Itu yang menjadi alasan hingga Tuhan memperhitungkan dia diberi umur yang panjang. Tapi kalau orang pemabuk, tukang selingkuh, pelit, nah itu curahan istri loh itu. Itu curahan hati istri itu, pelit. Nomor ATM disembunyi, istri nggak tahu jumlah uangnya. Lah terus sakit, terus minta umur panjang. Tuhan bilang, aduh hidupmu bikin repot nak. Biar Tuhan menemukan sesuatu di hidup kita ini yang akan menjadi alasan Tuhan memberi kesempatan kita hidup lebih lama. Salah satunya adalah menjadi orang yang jujur, tulus hati. Itu kejujuran. Ya, makanya Hizkia bilang, Tuhan ya ingatlah. Kalau nggak ada yang bisa diingat apa? Tuhan ingatlah, aku ini tukang selingkuh Tuhan. Aku tiap hari selingkuh Tuhan. Ingat Tuhan, aku ini pelit Tuhan. Tuhan bilang mati aja kau. Ya, istrimu juga sudah tidak membutuhkan kau. Jadi mari kita hidup berdampak, salah satunya dengan kejujuran. Sehingga Hizkia berdoa, dia ingatkan Tuhan akan alasan agar Tuhan bisa memperpanjang umurnya. Dia bilang, ingatlah Tuhan. Ingatlah, aku ini hidup di hadapan-Mu dengan setia. Aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur. Dan bahwa aku ini telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian dia menangis dengan sangat terseduh-seduh.
Lalu ayat yang berikutnya ayat 4 berkata apa saudara? Tetapi ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah dari kamarnya Hizkia, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat yang kelima. Jadi Yesaya belum pergi saudara. Apa yang Tuhan sampaikan? Baiklah dan katakanlah, ya Tuhan berkata kepada Yesaya, baliklah. Jadi Yesaya ini sudah mau pulang ya, baru sampai di pelataran di ruang tengah, Tuhan bilang baliklah. Balik kepada Hizkia dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah dikatakan apa? Ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, kita lihat, akhirnya Tuhan memberi perpanjangan umur kepada Hizkia. Berapa lama? 15 tahun. Saudara, kira-kira diperpanjang 15 tahun itu lama enggak? Lama loh, puji Tuhan ya saudara ya. 15 tahun diperpanjang umur kita. Dan Hizkia mendapatkan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, dan akhirnya Tuhan berfirman lewat Yesaya sampaikan, bahkan dapat bonus. Tuhan bilang, bukan hanya aku memberikan engkau umur panjang, tapi aku akan memagari kotamu dan akan melindungi engkau dari Raja Asyur. Dan kita tahu bersama saudara, ya, Hizkia itu akhirnya melihat pembelaan Tuhan. Ketika beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur itu kembali. Dan mereka mengejek-ngejek nama Allah Israel. Barisan bangsa Israel yang hidup, Tuhan yang hidup. Mereka mengejek dan mengancam Yerusalem. Dan Raja Hizkia dia pergi ke bait Allah. Untuk apa? Berdoa. Orang yang jujur doanya didengar Tuhan. Waktu Asyur datang untuk mengepung Yerusalem, ya, Raja Hizkia datang ke bait Allah, dia berdoa dan dia minta Tuhan, genapi janjimu, bebaskan bangsa kami. Dan akhirnya Nabi Yesaya datang dan berkata saudara kepada dia, ini Yesaya berkata, ya Allah telah mendengar doamu. Dan pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan membunuh 185.000 prajurit di kem Asyur. 185.000 prajurit mati. Siapa yang bunuh? Malaikat. Wow enggak? Wow loh, saya sampai berkeringat loh. Wow banget. Wow, dahsyat enggak saudara? Malam yang sama, waktu Hizkia berdoa, Tuhan mendengar doa seorang yang jujur. Tuhan mendengar teriakan orang yang jujur. Dan apa yang terjadi? 185.000 prajurit Asyur mati tewas di kem mereka sendiri. Belum berperang, Tuhan bunuh habis. Nggak tahu cara matinya bagaimana, tapi malaikat membunuh. Tiba-tiba mati saudara. Dan akhirnya prajurit Asyur mereka menjadi ketakutan. Bahkan Raja Sanherib pada waktu itu langsung memerintahkan semua prajurit mundur ke Niniwe. Dan mereka akhirnya berkemah di sana. Saudara, menjadi orang yang jujur itu berkatnya luar biasa. Amin. Pertempuran apa yang sedang engkau jalani hari-hari ini di depanmu? Mungkin engkau sedang menangis karena keadaan keuangan. Engkau sedang menangis karena ada pertempuran Asyur di depan mengalami sakit penyakit yang hebat. Mungkin Asyur hari ini di depanmu adalah suamimu yang belum bertobat. Tetaplah jadi orang yang jujur. Jangan pernah memilih hidup dalam dosa. Jangan pernah memilih hidup dalam kebohongan. Karena orang yang jujur, yang pertama dia pasti takut akan Tuhan. Orang yang jujur yang kedua dia pasti hidup dalam kekudusan. Dia jujur di hadapan Allah. Apalagi di depan manusia. Hai para suami, kalau engkau di depan istrimu saja tidak jujur, maka tidak mungkin doamu itu didengar oleh Tuhan. Hai ibu-ibu, kalau di depan suami saja engkau tidak jujur, maka enggak mungkin engkau jujur di hadapan Allah.
Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Karena itu hari ini saya cuma mau bilang, percuma engkau berjerih lelah dengan segala usaha di tahun ini. Kalau engkau tidak sertai dengan pertobatan, hidup dalam kejujuran dan kekudusan, engkau tidak akan pernah melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Tetapi orang yang jujur, kemenangan itu akan diraihnya. Ini terbukti dengan Raja Hizkia. Dia menjadi orang yang mengembangkan kota Yerusalem begitu luar biasa. Dia pulihkan kembali ya kuil-kuil penyembahan berhala, dia robohkan. Dia membawa bangsa ini kembali datang kepada Tuhan. Dan Yerusalem diberkati Tuhan. Bahkan saat itu dipagari oleh Allah. Kenapa? Karena ada seorang raja yang jujur dan hidup takut akan Tuhan. Saya percaya jadilah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan di tengah rumah tanggamu. Mungkin engkau berkata, saya punya orang tua belum bertobat Bu Debbie. Tidak apa-apa. Jadilah engkau menjadi orang yang jujur dalam keluarga. Sehingga engkau menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan bagi keluargamu. Mungkin engkau berkata, anakku belum bertobat Bu. Jadilah engkau orang yang jujur. Karena imanmu, Tuhan perhitungkan anak-anakmu sehingga dia bertobat. Kemarin ada seorang ibu datang kepada saya, Bu Debbie, saya mau berterima kasih kepada ibu. Beberapa bulan lalu saya meminta ibu berdoa buat anak saya. Dan saya ingat banget pesan ibu, Bu, jangan tawar hati. Lihat pada Yesus, tetap berdoa buat anakmu. Satu saat Tuhan yang akan menjamah anakmu. Ibu stop, berhenti ngomong karena dia akan memberontak, dia marah dengan berbagai alasan. Ibu duduk di kaki Tuhan dan ibu tetap menjadi orang benar. Kemarin dia ketemu saya di mesbah doa, Bu, saya mau berterima kasih Bu Debbie. Kenapa? Benar Bu, sekarang anak saya bertobat, kemarin minta dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Wow saudara. Ya, saya bilang iya Bu. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan iman ibu. Ibu yang berdiri menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan bagi anak-anakmu sehingga mereka bisa bertobat. Saudara, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan rumah tangga. Kalau engkau hidup jujur, bisnismu itu berkembang. Semua yang engkau lakukan berkembang. Saya melihat apa yang Tuhan buat dalam hidupku itu luar biasa. Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu mengalir semua. Apa yang saya buat rasanya gak ada pergumulan saudara. Bangun sekolah misi sekarang sudah berjalan. Ya, dan terus berjalan. Tidak ada kekurangan dana, bahkan sudah dicukupi semuanya sampai penuh melimpah-limpah. Wow, saya tidak pernah minta uang, saya tidak pernah cari dana. Tapi Tuhan menyediakan. Kenapa? Jadilah orang benar. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Maka engkau melihat pembelaan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Hari ini imam musiknya orang-orang hebat loh saudara. Wah ini dulu ya guru-guru kami ini dulu saudara ya. Tapi sama-sama masih tetap dalam pelayanan, puji Tuhan ya. Tidak ada yang tersesat ya. Semua semakin luar biasa dipakai Tuhan. Makanya tadi saya dengar wah mantap nih permainannya. Ternyata ini orang-orang hebat ya ada di sini. Dan mereka dipakai Tuhan. Biarlah kita bersama-sama terus mencari Tuhan. Karena hidup ini adalah penyembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita tahu hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itu kita beri yang terbaik. Dari seluruh hidup kita kepada Tuhan saudara. Bilang Tuhan kami mau memberi persembahan hidup yang terbaik. Amin Yesus. Ini penyembahan kami. Ya Tuhan. Engkau sudah ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami memberi persembahan yang jujur di hadapan Tuhan hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidup
saja mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami tahu hidup itu lebih penting. Cara hidup kami itu yang Tuhan lihat. Ketika Tuhan sudah memberi janji-janji berkat, maka ada bagian kami untuk boleh meraih janji itu. Salah satunya dengan kami hidup jujur di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh memberi yang terbaik dari hidup kami. Raja Hizkia menjadi teladan bagi kami yang tercatat di dalam Alkitab. Dia hidup dengan tulus hati. Dia berbuat segala kebaikan. Bahkan dia mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari datang pada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan ampuni kami. Kalau ada ketidakjujuran di dalam hidup kami. Kami mau bertobat. Karena kami tahu Tuhan Maha tahu. Percuma kami bersandiwara. Percuma kami datang ke gereja tiap minggu. Tuhan tahu hidup kami. Ampuni segala dosa yang kami tutupi, yang kami sembunyikan. Ampuni segala ketidakjujuran kami bahkan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang melihat hati kami. Ajar kami memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau belajar seperti Raja Hizkia. Dia bahkan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga ketika dia dipercayakan menjadi raja atas Yerusalem, dia sungguh-sungguh membawa Yerusalem berkembang dan diberkati Tuhan. Kalau kami sebagai suami menjadi orang yang jujur di tengah rumah tangga kami, sebagai istri, kami tahu Tuhan pun akan membawa rumah tangga kami berkembang. Pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan semua yang kami kerjakan dengan tangan kami. Firman Tuhan menjamin berkat orang jujur itu akan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya menjadi berkembang, berkembang, dan berkembang. Kami mau Tuhan, kami mau menggenapi semua itu dalam hidup kami. Dengan kami memberi persembahan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Katakan di hadapan Tuhan.